Yes. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan ada Kak Ria, ada Kak Rugun. Halo adik-adik. Ada Kak Dewi, pasti kenal dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mengangkat pujian dengan lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus yang baik atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami memulai ibadah kami. Berikanlah kami Tuhan hikmat daripada Engkau, agar kami boleh Tuhan mengikuti ibadah kami, boleh mengerti isi firman-Mu, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Itu juga Tuhan, kami manusia yang lemah yang tak luput dari kesalahan maupun dosa. Hapuskanlah itu Tuhan, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hukum Taurat di minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-10. Yuk, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baca
hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Yuk kita sama-sama membacanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kau berlindungnya. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik semua berdiri, mari kita sama-sama mengucapkan doa Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita ke warta. Warta kita minggu ini yang pertama, Amang Pendeta, Kakak Guru Sekolah Minggu, dan Amang Sintua KKBP Mustika Jaya mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini. Sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Yang kedua, pembagian celengan. Mungkin kemarin kakak sudah wartakan minggu-minggu yang lalu ya, untuk mengambil celengan di gereja. Kita udah 2 minggu ya, kita kasih waktu pengambilan celengan di gereja. Bagi adik-adik yang belum ngambil celengan, boleh dihubungin kakak kelasnya, biar nanti bagaimana nanti cara ngambilnya atau diambil ke gereja pas saat sermon. Oke. Yang ketiga, berita duka cita. Minggu kemarin kita telah kehilangan salah satu orang tua dari teman kita, yaitu Randy Aritonang kelas 6 dan Elisa Aritonang kelas 4. Nanti kakak kelas masing-masing akan mengumumkan pengumpulan uang duka. Ya adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan agar Randy dan Elisa Aritonang cepat terhibur, dikuatkan Tuhan atas berpulangnya Bapak yang dikasihi. Oke. Sekian warta kita untuk minggu ini. Adik-adik, kita berdoa. Kembali kami ucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan lindungan-Mu yang kami rasakan dari minggu-minggu sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang ulang tahun. Biarlah Engkau memberikan panjang umur, kesehatan selalu, dan selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk adik kami, Randy sama Elisa Aritona, di mana orang tua yang kami sayangi telah Engkau panggil ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan buat adik-adik kami, dan kiranya Engkau selalu melindungi mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga manusia yang lemah, yang tak luput dari kesalahan maupun dosa. Hapuskanlah itu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Ajari hamba-Mu yang akan menyampaikan buat adik-adik, agar adik-adik di rumah boleh mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, semuanya pastinya sudah buka Alkitab. Yuk, kita buka Alkitabnya. Khotbah kita hari ini, minggu ini diambil dari Mazmur 59 ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi aku mau menyanyi kekuatan-Mu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ya adik-adik, pastinya adik-adik semuanya mau menjadi anak yang terberkati. Bagaimana caranya? Kalian semuanya harus duduk yang manis dan mendengarkan cerita Kak Rukun dari awal sampai akhir. Kak Rukun akan menceritakan 2 tokoh dalam Alkitab. Yang pertama tentang Saul, yang kedua tentang Daud. Nah, siapa yang tahu tentang Saul? Pastinya adik-adik tahu ya, Saul itu siapa sih? Betul, dia adalah raja bangsa Israel. Kemudian Daud siapa? Daud seorang gembala. Kemudian dia pandai bermain kecapi. Yang paling terkenal, Daud bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar dengan batu yang kecil. Dia lempar, kemudian Goliat jatuh atau Goliat kalah. Kenapa? Karena Daud selalu minta pertolongan sama Tuhan. Karena Daud itu baik adik-adik, akhirnya Raja Saul tuh cemburu sama Daud. Kemudian Raja Saul menyuruh anak-anak buahnya, tentaranya untuk mengepung rumah Daud. Buat apa? Dia merencanakan sesuatu yang jelek buat Daud. Dia suruh anak-anak buahnya, tentaranya untuk membunuh Daud adik-adik. Jahat ya adik-adik ya. Nah, kemudian Daud di rumah melihat sudah rame rumahnya dikepung oleh tentara-tentara Israel itu. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Dia lari, dia ngumpat di sebuah benteng karena dia menghindar dari musuh-musuh yang disuruh oleh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud adik-adik pada saat dia ngumpet atau dia bersembunyi di benteng itu? Dia selalu berdoa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Apa sih doanya Daud? Kita bisa lihat di ayat 2.
Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Nah, adik-adik, kemudian pada saat Daud di benteng itu, Daud tidak pernah takut. Karena apa? Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bernyanyi, dia selalu memuji Tuhan. Dia tidak pernah takut karena dia tahu, karena Daud selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menjadikan Allah atau Tuhan Yesus sebagai kota benteng dalam kehidupan dia. Dia selalu mengandalkan Tuhan agar Tuhan selalu menolong apa yang dilakukan oleh Daud. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Daud boleh selamat. Dia selalu memuji Tuhan. Pada pagi hari kita bisa lihat di ayat yang 17. Pada saat pagi hari dia ngapain? Pada saat dia buka pintu atau dia buka jendela, dia lihat keluar, dia masih menghirup udara segar. Kemudian apalagi adik-adik? Dia masih melihat burung-burung berkicauan di luar. Dia masih melihat matahari terbit. Kenapa? Karena Daud selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik pastinya bingungnya benteng itu seperti apa sih? Kita bisa lihat nanti di sebelah sini adik-adik. Pada zaman dahulu kala, dalam suatu kerajaan, pastinya kerajaan itu mempunyai benteng. Siapa tahu benteng itu terbuat dari apa? Benteng itu terbuat dari tembok yang sangat kuat dan sangat tinggi. Sehingga pada saat musuh datang atau musuh menghampiri, dia akan terhalang oleh tembok yang tinggi tadi. Orang yang ada di dalam benteng itu pastinya terhindar dari musuh-musuh yang ada di luar. Nah, Kak Dukun juga punya cerita. Kak Dukun punya 3 boneka. Yang pertama nih adik, namanya si Late. Siapa adik-adik? Namanya si Late nih. Kemudian ada yang kecil imut-imut. Namanya si Sinar. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, ada namanya si Kasih. Nah, tahu nggak adik-adik? Si Sinar ini dia sangat pintar di sekolahnya. Dia selalu mendapatkan ranking 1. Kemudian apalagi? Dia selalu juara di kelasnya. Sehingga adik-adik namanya si Late ini, dia iri, dia cemburu melihat si Sinar yang sangat pintar. Kemudian dia hasut teman-teman satu kelasnya. Dia bilang apa? Ayo teman-teman, kita jangan temenin lagi si Sinar. Kenapa? Karena si Sinar itu suka nyontek. Aku sering melihat dia nyontek. Dia pintar itu karena dia nyontek. Dia selalu menyontek, makanya hasilnya nilainya bagus. Nah, si Kasih ini adik-adik, dia dengar apa yang direncanakan oleh si Late ini. Kemudian dia samperin si Late ini sebelum dia ketemu sama si Sinar. Hai Late, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus bertanya dulu sama si Sinar. Kenapa sih dia bisa pintar? Nggak boleh kamu ajak teman-teman yang ada di kelas kita ini untuk memusuhi si Sinar gitu. Tapi si Late ini adik-adik, dia nggak mau. Aku nggak mau. Pokoknya aku harus lebih pintar daripada si Sinar. Si Sinar tuh nggak boleh pintar daripada aku. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Si Late ini, kemudian si Kasih, dia menyamperin si Sinar. Dia bilang sama si Sinar, hai Late, hai Sinar, dia bilang gitu. Aku tahu kenapa kamu bisa jadi pintar. Kamu suka contek kan? Kemudian Sinar bilang, enggak kok, aku nggak pernah nyontek. Terus Kasih juga marah sama si Late. Hai kan, Late, kamu nggak boleh seperti itu. Kita harus dengarkan apa kata si Sinar dulu. Kemudian Sinar menjelaskan adik-adik sama si Late sama si Kasih. Teman-teman, aku ini bisa mendapatkan juara 1 di kelas, bisa nilaiku menjadi 100 semuanya karena aku rajin belajar. Sebelum aku belajar teman-teman, aku berdoa dulu. Aku minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Pada saat nanti aku ujian, aku diingatkan sama Tuhan Yesus
Makanya Tuhan Yesus selalu memberikan aku nilai yang baik. Aku tidak pernah nyontek. Kemudian kata si kasih gini, tuh kamu dengerin ya Late, Sinar itu tidak pernah nyontek. Dia mendapatkan nilai yang bagus. Karena apa? Karena dia selalu berdoa, dia selalu belajar dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya dia mendapatkan nilai yang baik. Nah, adik-adik yang baik, apa sih pesan yang harus disampaikan buat adik-adik semuanya? Yang pertama pastinya, kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kalau kita selalu mendapatkan pertolongan yang baik dari Tuhan, pastinya yang pertama kita harus rajin berdoa. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin sekolah minggu. Yang keempat, pastinya kita selalu rajin memuji Tuhan. Rajin bantu orang tua dan tidak perlu cemburu terhadap siapapun. Dan tidak boleh juga bertengkar sesama keluarga atau sama teman baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Seperti Daud. Kalau adik-adik semuanya mau diberkati seperti Daud, karena apa? Daud selalu menjadikan Allah sebagai kota bentengnya, makanya Daud selalu terberkati. Adik-adik pun harus seperti itu. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu minta pertolongan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Seperti yang tertulis di Yeremia 17 ayat 7, sama-sama boleh dibuka adik-adik kalau yang bawa Alkitab. Yuk, sama-sama ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ya adik-adik, jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, kita percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan yang lebih sama kita, dan Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat yang melimpah buat kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.